yang pertama Islam, dua memayyiz. Jadi syarat sah salat bukan baligh tapi memayyiz. Tapi syarat wajib salat baligh. Sudah kita bahas ulang-ulang, ingat ya. Jadi anak-anak yang belum baligh asal memayyiz dan tahu benar cara salat, salatnya sah. Kalau diterima dapat pahala. Ke siapa pahalanya? Kan anak yang belum baligh, belum dicatat pahala dosanya. Maka sebagian ulama mengatakan pahalanya buat orang tuanya. Jadi kalau kita bisa mengajari anak kita belum baligh, umur 7 tahun, 8 tahun sudah benar sholatnya, sedangkan anak yang belum baligh dia belum bertuliskan catatan pahala dan dosanya belum dicatat. Karena orang mulai dicatat amal baik dan amal buruk diawali ketika dia baligh. Ini anak belum baligh, berarti belum punya buku. Lalu dia sholat, memayyiz dia, dan dia tahu cara sholat, dia sholatnya benar, nggak ngaco, pahalanya sah sholatnya. Kalau diterima pahalanya kemana? Maka dikatakan oleh para ulama diantaranya adalah pahalanya untuk kedua orang tuanya. Tapi kalau kita jujur nyari anak tuh yang benar sholatnya susah. Jangankan yang belum baligh, yang sudah baligh aja kadang-kadang sholatnya asal-asalan ya. Jadi Islam memayyiz, mengetahui atau zat meyakini atau zat masuknya waktu sholat. Yang keempat syarat sah sholat itu adalah mengetahui kefarduan sholat. Mengetahui kefarduan sholat. Ya, mengetahui kefarduan sholat. Maksudnya yang pertama, orang yang sholat ini harus tahu bahwa sholat yang dia kerjakan hukumnya atau adalah sholat fardhu. Misalnya sholat maghrib tadi, begitu kemudian sholat dan dia harus tahu bahwa sholat maghrib ini hukumnya wajib atau sholat maghrib ini fardhu. Kalau dia nggak tahu maka dia sholatnya tidak sah karena tidak memenuhi syarat. Cuma dia kebangetan juga misalnya kan ya sholat subuh misalnya. Dan orang sholat subuh ini hukumnya nggak tahu. Pokoknya saya sholat aja mau wajib mau sunat terserah. Nah itu nggak hampir nggak ada. Tetapi maksud yang kedua dikatakan orang mengetahui kefarduan sholat itu satu, dia mengetahui sholat yang dia kerjakan hukumnya fardhu. Insya Allah ini kita memenuhi syarat semuanya. Bahkan orang yang nggak pernah tahlil pun insya Allah tahu bahwa sholat yang wajib itu ya di 5 sama Jumat, ya kan? Tetapi yang dikatakan mengetahui kefarduan sholat secara fikih adalah minimal jangan sampai dia meyakini pekerjaan perbuatan sholat yang hukumnya wajib dia yakini sunnah. Di sini yang bisa kena. Kan perbuatan sholat, pekerjaan sholat macam-macam. Sholat kan ada niat, ada bacaan, ada gerak. Ringkasnya gitu tuh sholat tuh. Ada niat tempatnya di dalam hati. Ada bacaan di lidah, ada gerakan dengan anggota tubuh. Nah, di antara semua kemudian yang dilakukan tadi itu ada sunnah, ada wajib, ada sunnah af'al, ada sunnah hayat. Maka yang gerakan atau bacaan atau kemudian perbuatan hati yang itu niat yang hukumnya wajib dilakukan di dalam sholat itu tidak boleh atau jangan sampai dia yakini atau dianggapnya sunnah. Bila dianggapnya sunnah maka sholatnya tidak sah. Yang paling baik, yang paling afdal dia tahu dengan rinci. Oh, kalau gerakan ini hukumnya wajib, yang ini sunnah, yang ini sunnah af'al, ini sunnah ayat. Bahasa orang sekarang dia bisa menjelaskan dengan detail. Ini sholat yang TOP detail. Waduh, kalau kayak gini berat, ya kan? Tahu sholat itu ada wajib, ada sunnah, tapi kalau disuruh nyebutin yang wajib mana, yang sunnah mana, ada yang sunnah. Jadi secara ringkas dalam sholat itu ada wajib, ada sunnah abad, ada sunnah hayat, ada sunnah yang mengiringi sunnah hayat. Nah, orang yang paling top sholatnya itu yang secara fikih yang dia bisa merinci satu-satu. Bisa merinci satu? Kira-kira ada kata bapak?
angkat tangan Ustaz nyerah. Mohon angkat tangan jawab, angkat tangan nyerah. Bukan untuknya, tetapi syarat sah salat tidak begitu. Nggak apa-apa nggak bisa merinci, nggak apa-apa nggak bisa mendetil satu-satu. Tetapi minimalnya jangan sampai pekerjaan, bacaan, perbuatan sholat yang wajib dianggap sunnah. Bila sudah ternyata itu wajib, bacaannya atau gerakannya itu wajib, dia anggap itu sunnah karena ketidaktahuan dia. Tidak tahu di sini, kemudian karena dia nggak belajar, maka sholatnya tidak sah. Karena sholatnya tidak memenuhi syarat. Dengan bahasa lain, minimal kalau mau sah sholat itu tahu mana pekerjaan sholat yang wajib, itu minimal. Atau bahasa fikihnya, minimal orang sholat itu tahu mana-mana rukunnya sholat. Karena pekerjaan sholat yang wajib di dalam sholat disebut rukun. Makanya ada rukun-rukun sholat. Nah, sedangkan syarat sah sholat minimal dia mengetahui kefarduan sholatnya, artinya itu sholat fardu, maghrib, isya, subuh. Yang kedua, minimal dia tahu mana perbuatan sholat yang wajib, yang artinya paling minimal dia tahu mana-mana rukun, supaya rukun sholat yang wajib jangan disangkanya, dikiranya, dianggapnya sunnah. Di sini yang kita bisa kenali kalau mau belajar. Kalau nggak tahu dimaafkan, Pak. Kalau nggak tahu dimaafkan. Tapi kalau nggak tahu dimaafkan ini syaratnya, kriterianya nggak tahu ini karena di situ nggak ada yang ngajari, dia jauh dari ulama, dia jauh dari masjid, dia jauh dari majelis taklim. Bahasanya dia tinggal di paling pojok Papua Barat. Baru dia nggak tahu dimaafkan. Kalau di sini majelis taklim ada, masjid ada, yang ngajar banyak, dia nggak tahu, maka nggak tahu itu tidak dimaafkan. Orang yang nggak tahu itu nggak dicatat dosa. Orang yang nggak sengaja itu nggak dicatat dosa, ya kan? Orang yang nggak tahu, kata Rasulullah SAW, rufi'al qalam, tinta catatan malaikat itu diangkat, artinya nggak dicatat. Orang yang nggak tahu, orang yang lupa, orang yang nggak sengaja itu nggak dicatat. Tapi orang yang nggak tahu nih, karena dia tinggalnya jauh banget dari ajaran atau syiar atau pelajaran Islam, dia tinggal di kutub utara mati, dia tinggal di pantai selatan, Pak, barengan sama Nirwono Kidul, dia tinggal di situ, nggak ada pengajian. Lalu dia bilang, saya nggak tahu rukun sholat dia sah, karena dia nggak tahu. Tapi kalau tinggalnya di Grand Rahayu sampai nggak tahu rukun sholat, akhirnya meyakini, menganggap rukun sholat yang wajib itu sunnah, lalu dia sholatnya tidak sah. Kesimpulannya, belajar itu hukumnya wajib. Itu yang dikatakan orang yang beribadah tanpa ilmu, ibadahnya ditolak. Bahasa-bahasanya minimal kita paham rukun sholat itu mana-mana. Misalnya nih, yang ketiga, yang keempat, syarat sahnya sholat adalah suci daripada hadas, baik hadas kecil atau hadas besar. Orang yang berhadas ya sholat ya benar, sholatnya tidak sah. Ini tahu semua insyaallah. Ya, hadas kecil, hadas besar. Arti berhadas apa sih? Satu, orang yang dikatakan berhadas adalah orang yang tidak berwudu, itu orang berhadas. Yang kedua, orang yang tadinya wudu lalu kemudian wudunya batal, juga dikatakan orang itu berhadas. Jadi orang berhadas itu orang yang nggak ada wudu, memang itu hadas namanya. Atau orang yang ada wudu lalu wudunya batal, berarti hadas. Tidak sah sholat orang yang berhadas ini. Maksudnya orang yang berwudu tadi atau orang yang tadinya wudu batal, kemudian maka sholatnya tidak sah, walaupun tinggal sedikit. Tinggal assalamualaikum warahmatullahi lagi sedikit lagi, sholat maghrib 3 rakaat tinggal assalamualaikum lagi, akhirnya buang angin. Lalu bilang aku tanggung, misalnya gitu kan, karena tinggal salam lalu kalimatnya
walaupun tinggal salam, kalau sudah berhadas maka sholatnya sudah tidak sah karena tidak memenuhi syarat. Nah, kalau lupa antara maghrib dan isya ternyata ada kentut, pas orang azan isya lupa bahwa tadi kentut ke masjid jadi imam pulang ya. Lupa bahwa tadi wudunya batal, lalu kemudian dia karena lupa maka dia sholat, ya kan? Dosa kan? Kan tadi kalau lupa dia tapi sholatnya tetap tidak sah. Ya, secara fikih dia sholatnya sah, tapi dia nggak dosa dan dia dapat pahala niat. 5. Suci daripada najis, baik tempat, badan, ataupun juga pada pakaian. Ya, perhatikan, suci najis daripada tempatnya tempat sholat, tempat sholat. Cuma jangan salah pengertian juga. Misalnya ya, kita sholat nih, di sini ada najis, misalnya kita sholat misalnya, tapi ketika kita sholat itu ketika berdiri kan najisnya di sini, kita nggak kena najis. Ketika kita sujud najisnya tuh di bawah sini, nggak di wajah, masih nggak apa-apa sholat di situ. Ya. Ini alasannya kenapa kamu nggak sholat, tempatnya kotor. Padahal kemudian kalau kotor nggak najis, sholat di situ nggak ada masalah. Yang nggak boleh tempat buat sholat itu tempat yang ada Ini kalau saya tanya ulang lagi repot nih urusannya. Najis itu ada berapa? Kan udah dikasih tahu bahwa najis itu ada 7. Itu doang jawabannya tuh. Najis ada 7, nanti cari sendiri. Bila yang 7 ini nggak ada di tempat itu, berarti tempat itu boleh sholat di situ. Dalam hukum fikih, secepetin aja, aurat itu ada 3. Ya. Aurat fis shalah, aurat sitir, aurat nazar. Ini kita perhatikan ya. Kita sering cuman kalau urusan aurat ini kan pasti yang kebayang di otak kita adalah kaum perempuan. Kita pasti mikirnya kalau urusan aurat ini adalah khusus dosa perempuan. Kita nggak pernah mikir ternyata laki-laki pun urusan aurat ini hampir sama dengan perempuan peluang dosanya. Ingat ya, aurat ada 3. 1 aurat fis shalah, aurat di dalam sholat. Ya, dalam hukum fikih aurat di dalam sholat itu bagi laki-laki adalah antara pusar dan lutut. Dalam sholat laki-laki antara pusar dan lutut. Ya, jadi kalau mau sholat pakai celana kolor doang sah, tapi jangan ke masjid. Karena kalau ke masjid dikatain orang gila, ya kan? Kalau mau sholat pakai kaos singlet, pakai sarung, sah. Tapi itu secara fikih. Kalau secara adab maka itu tidak beradab, ya. Aurat perempuan ketika kemudian sholat dalam mazhab Syafi'i seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan, zahiran wa batinan. Laki-laki pusar dan lutut, pusat lutut termasuk. Ya, walaupun ada ulama lain mengatakan enggak termasuk. Pusar lutut masuk aurat. Jadi tutup pusar, tutup lutut. Habis itu sholat. Besok Pak Parno di sini kasihnya salon pas, di sini kasihnya ban kap 2, nggak pakai celana. Nah, kata puasa tutup pusar, tutup lutut. Maksudnya pusar sampai lutut sah, ya. Kalau perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Perhatikan istrinya masing-masing di rumah. Muka itu mana batasannya? Muka itu kemudian di sini tempat tumbuhnya rambut. Terus tempat tumbuhnya rambut sampai ini termasuk ya, ini termasuk sudah di luar muka sampai sini tulang rahang. Nih tulang rahang sini. Jadi kalau ada perempuan pakai mukena lalu ke bawah sini, yang ininya kelihatan, di sininya maka itu tidak menutup aurat, tidak sah sholatnya. Kan ada tuh yang makanya mukena tuh harusnya dimajukan begini kalau perempuan. Paham maksudnya? Ya kan? Kalau perempuan pakai mukena lalu dia begini sampai sini, maka di sini kelihatan ini auratnya terbuka, tidak sah sholatnya.
Perhatikan istrinya di rumah. Anak saya aja kalau mau satu tak tengok ke belakang dulu. Ininya di ini enggak. Terus ada rambut sedikit di sini, sehelai pun tidak sah. Ya. Maka kemudian rambut tidak boleh kelihatan sampai sini, kemudian sampai sini nah. Nih, batas sini nah. Kelihatan ya kalau ada jenggotnya ya. Nah, sini, tulang sini, tutup. Jadi harus benar-benar gini. Ini tutup. Nah, jadi benar-benar begini nah. Jilbab tutup gini. Jilbab apa namanya? Mukena. Maaf ya, kebanyakan ibu-ibu sini tarik. Ini yang bikin sholat nggak sah. Insya Allah misalnya istri baik sudah mau sholat dapur tahun-tahun sholat, cuman gara-gara suaminya nggak paham, istrinya nggak paham, bukan nanya doang diginiin tiap kali sholat nih. Nggak sampai nutup ke sini, bukan nanya ditarik nggak sampai nutup ke sini. Sholatnya tidak sah. Yes ya, paham ya? Kalau laki-laki nggak terlalu repot, perempuan. Terus kemudian yang bukan aurat ini muka. Bahkan dalam mazhab Syafi'i kalau perempuan pakai cadar ketika sholat wajib dibuka cadarnya. Tidak sah sholat kalau kemudian pakai cadar. Ya. Nah sama telapak tangan. Perempuan nggak aurat telapak tangan ini sama ini. Bukan ini doang ya. Ini pun bukan aurat. Sampai mana? Sampai sini. Nih sampai apa namanya? Pergelangan tangan nih. Sampai sini nih. Yang tulang ini loh. Nah. Sehingga kalau perempuan sholat lalu dia sujud ketarik begini tanunya, mukenanya terbuka sini, sholatnya tidak sah. Perempuan agak ribet urusan sholat, ya. Maka perempuan tuh paling enak mukena tuh yang cek gini dah. Apa tuh pakai? Kancing. Yang gini, dia kancing, cek tak kancing ini. Jadi dia begini nggak tertarik. Kalau yang biasa begini, begitu dia sujud kan kita nah saya itu tarik nih. Maka ini terbuka, artinya dia membuka aurat. Itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita sebagai suami. Jangan kasih makan doang, kasih ilmu. Lihat dia sholat mukenanya kayak apa. Ya. Perhatikan. Sama kalau mukenanya potongan yang belah atasan bawahan itu, yang dua itu. Kalau dia ngangkat begini nih, kalau kelihatan ininya hati-hati. Ya, kan perempuan kan kalau potongan kan dia angkat ya Allahu Akbar nih. Keangkat di sininya dari depan kelihatan ujung sikunya nggak sah sholatnya. Kecuali dia pakai baju pelapis. Makanya perempuan tuh kalau sholat usahakan pakai baju daster. Daster panjang, dia pakai daster panjang, apalagi mukenanya mukena potongan, dia kemudian baru pakai mukena ketika dia sholat, dia takbir begini keangkat kelihatan siku ini nggak ada masalah. Tapi kalau dia nggak pakai daster, ini kelihatan ujung siku ini, maka sholatnya tidak sah. Ya ini perhatikan banget perempuan kemudian, ya yang ininya tadi. Tapi kalau misalnya zaman sekarang langsung sekalian panjang, bukan potongan, tapi yang atas ini sambil nutup sekalian, ya kan? Walaupun dia begini, nah itu nggak ada masalah. Ya perhatikan. Tapi ya yang salah juga, ini bukan aurat bagi perempuan kalau sholat, nggak wajib ditutup. Kenapa kadang-kadang mukena tuh ada tangannya kaitannya di sini, yang tangannya lalu ada kaitan di sini jari-jarinya. Ini pernah ngeliat mukena nggak sih? Hah? Saya panjang lebar ngejelasin kan. Saya belum pernah sih ngeliat mukena. Ya Allah ya Karim. Tak pernah ngeliat mukena kan? Ya, kalau nggak pernah jadi cobain lah nanti. Kenapa kadang-kadang ada mukena yang ada talinya di sini dimasukin ke sini? Itu hikmahnya supaya kalau sujud tadi jangan ketarik. Sebenarnya ini dan ini bagi perempuan nggak aurat. Sehingga kalau perempuan misalnya jalan-jalan nggak pakai mukena, dia pakai baju panjang, dia sholat nggak pakai mukena sah. Ada kan yang jilbab yang panjang itu, lalu dia mau sholat, pelorotkan sedikit roknya supaya menutup kaki. Kan perempuan kan misalnya kan, masa saya contohkan gitu kan. Ini kan dipanjang nih jilbab dia mau sholat kakinya kelihatan kan, lalu kemudian dipelorotkan supaya tutup mata, jangan sampai ke bawah, sedikit aja sampai ketutup mata kaki tutup kaki nggak kelihatan, jadi ini panjang, lalu dia sholat begitu nggak pakai mukena sah. Mukena itu kemudian nggak wajib, yang wajib tuh menutup aurat, nggak ada mukena yang itu sakit semua adalah salah, yang penting menutup aurat. Ya, perhatikan ya, paham ya? Laki-laki begitu. Dikatakan kelihatan aurat adalah dari depan, dari atas, dari kiri, kanan. Kalau dari bawah kelihatan aurat nggak membatalkan sholat. Ya, saya ambil contoh kemudian misalnya dari atas. Laki-laki set ininya longgar.
apa namanya nih, longgar. Dia pakai baju oblong yang longgar. Begitu dia ruku ini, sehingga kelihatan namanya pusarnya, nggak sah sholatnya. Itu termasuk dia terbuka aurat. Nah, terbuka aurat, kemudian hati-hati. Tapi kalau dia pakai baju lagi enggak. Ya. Kalau pakai baju daleman lagi nggak apa-apa. Ya. Dari atas atau misalnya dari samping. Dia pakai ini, kemudian lalu misalnya singlet sini. Kalau kelihatan ketiak, sah nggak? Sah, karena bukan kecuali sampai kelihatan kemudian. Nah, atau sholat yang ininya pendek. Ya, pakai baju kaos pendek, begitu dia ruku atau sujud keangkat kelihatan, maka sholatnya tidak sah. Karena ini juga termasuk kan pusat nih, tingkir aja ke belakang sampai kelihatan celana dalamnya di sini, ya kan? Celana dalamnya Pikachu. Maka sholatnya tidak sah. Jadi kalau baju kaos oblong, hati-hati sholat itu. Ya apa aja pokoknya hati-hati. Atau celana training ketarik ke bawah, bisa juga lepis ya, sampai yang ya hati-hati itu kalau sholat begitu ya. Jangan itu termasuk kemudian membuka aurat dari samping. Kalau dari bawah nggak apa-apa. Misalnya kemudian ada tangga nih, masjid lantai 2, lalu kemudian ada bapak-bapak kemudian sholat di lantai 2, kelihatan dari bawah misalnya, nggak pakai celana lagi. Tapi sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah. Kenapa kelihatan aurat, Ustaz? Dalam hukum fikih yang dianggap kelihatan aurat itu yang dianggap batal adalah dari depan, dari atas, dari kiri kanan. Kalau dari bawah kelihatan tidak dianggap membuka aurat. Maka ketika sujud gitu kita kelihatan di sini, itu tidak membatalkan sholat karena dari bawah. Paham ya? Coba kalau sholat nggak ada ilmunya.